Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, menetapkan tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sista, selamat datang di Pojok Semansa, media komunikasi informasi SMA Negeri 1 Pamekasan. Perkenalkan, nama aku Widya Sukmahayu Mahreta. Dan aku Ailsa Iren. Kami dari SMA Negeri 1 Pamekasan siap mengikuti podcaster UNESA 2024. Halo Sukma, bagaimana kabarnya kali ini? Halo Iren, kabar aku baik nih. Kalau kabar kamu sendiri gimana Iren? Alhamdulillah baik. Jadi Sukma, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang apa nih? Kita bakal bahas tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Oh iya, sejarah Indonesia itu kan luas. Iya. Kita bakal bahas di bagian mana nih? Kita bakal bahas di Provinsi Jawa Timur, tepatnya Jawa Kota Timur. Surabaya. Oh, kota di mana universitas Iya. menyelenggarakan Lomba lomba podcaster ya, ini, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Oke, kalau boleh tahu kita bakal bahas tentang peristiwa apa ya? Iren, sebelumnya kamu pernah dengar gak tanggal 10 November itu diperingati hari apa? Oh, 10 November, Iya. peringatan Hari Pahlawan Nasional bukan? Iya, nah kali ini kita bakal bahas tentang latar belakang mengapa tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Oh iya, itu kira-kira kenapa Hari Pahlawan Nasional itu yang mana pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari yang penting? Jadi Iren, sebelumnya kita kan waktu SD sama Iya. SMP ini kita pasti pernah dengar yang namanya Perang Dunia Kedua nih. Iya, oke. Nah, Pernah. tepat pada tanggal 24 Agustus 1945, tepat seminggunya lah kita merdeka. Oke. Itu Belanda itu masih belum puas nih ngejajah Indonesia. 1 minggu setelah merdeka. Masih belum puas. Dan di situ juga Perang Dunia kan dimenangkan oleh Sekutu nih, Sekutu, iya. atas Jepang. Mm-mm. Jadi Sekutu ini ingin membantu Belanda untuk menjajah Indonesia kembali, Ren. Di situ Belanda tuh langsung mencari markas, di mana markasnya terletak di Hotel Yamato Surabaya. Hotel Yamato Surabaya. Pernah dengar Hotel Yamato dong ya, pas Pernah. waktu pelajaran-pelajaran itu. Dan yang bikin keselnya lagi nih Ren, Belanda itu mengibarkan benderanya di Hotel Yamato itu. Ih, parah sih, Iya. udah tahu negara itu udah Iya. merdeka tapi ngibarkan benderanya sendiri di Indonesia Iya, gitu. dan rakyat Indonesia terutama Kesel dong, Surabaya itu iya. kesel banget. Akhirnya mereka tuh menghadap ke Belanda itu Belanda. ke depan Hotel Yamato. Oke. Mereka tuh Di situ minta ngapain? baik-baik, Ren, minta baik-baik buat turunin benderanya. Kalau mereka mau di situ ya gak apa-apa, tapi Oke. turunin benderanya. Dan Belandanya itu gak mau, Ren. Gak terima Nggak gitu ya. mau, iya. Akhirnya terjadi peperangan karena dipicu oleh asisten dari pimpinan kota Surabaya itu mencekik pimpinan Belanda yang namanya Mr. Plukman. Mungkin karena udah kesel Iya, juga udah kesel. ya, jadi sampai dicekik kayak gitu. Akhirnya anggota-anggota dari Mr. Plukman itu juga nggak terima. Dia itu langsung menusuk dari senjata ke asisten pimpinan kota Surabaya. Akhirnya sama-sama ada yang gugur nih. Satu dari Belanda, satu dari Surabaya. Seri dong Iya. jadinya 1-1. Akhirnya perang deh ini. Perang Di luar lagi. iya, perang itu, dan kerennya Ren dimenangkan oleh pimpinan kota Surabaya Kota yang Surabaya. didominasi oleh pemuda 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 Indonesia. Keren Nah, banget. terus gimana tuh? Akhirnya Belanda karena kekalahannya ini gak terima dong. Belanda itu nelpon Sekutu Oke. untuk dikirimkan pasukan tentara AFNI. Tentara AFNI itu apa sih kira-kira? Tentara AFNI itu tentara yang dipimpin oleh Sekutu. Jadi AFNI ini yang berperang di Perang Dunia Kedua, yang memenangkan Oh, perang gitu. itu. Dan Jadi nganggep Indonesia nih lemah gitu Iya, ya. Jadi menganggap pasti Indonesia bisa lemah. dijajah lagi gitu. awalnya penduduk kota Surabaya itu biasa aja. Biasa Kenapa aja. kok datang ke sini? Tapi ternyata karena dilatar belakangi oleh Belanda, kota Surabaya juga Dendam masih punya. iya, kan mereka lagi berkonflik ya. Juga kan Belanda udah pernah jajah Indonesia selama 3,5 Iya. abad ya kan. Emang masih kurang ya? Makanya mungkin memang karena setelah 3,5 abad itu diambil alih sama Jepang dan kemudian Indonesia merdeka, dan mereka 1 minggu setelah kemerdekaan masih belum puas begitu ya, Iya. jadi menjajah Indonesia kembali. Betul. Dan AFNI ini juga punya peran penting, Ren. Jadi Gimana satu, tuh?
Afne itu harus membantu Belanda untuk mengambil senjata-senjata peninggalan Jepang yang ada di Indonesia. Itu kenapa kok? Maksudnya peninggalan itu habis dirampas kan? Kan Jepang kalah nih. Iya. Sebelum kalah Perang Dunia Kedua, Jepang itu kan pernah menjajah Indonesia. Karena belum ada persiapan itu, akhirnya senjatanya ditinggal di Indonesia. Oh, iya. Jadi Belanda dan Sekutu ingin merampas senjata itu, Ren. Dan yang tujuan Afne itu juga ingin melumpuhkan warga Surabaya atau khususnya Indonesia sendiri. Akhirnya karena Afne itu datang, rakyat Surabaya juga nggak terima, perang lagi. Perang lagi, tapi tetap dimenangkan oleh kota Surabaya. Keren banget. Di situ ada sekitar 1.400 pemuda awalnya. 1.400 pemuda yang ikut berperang melawan penjajah gitu. Iya. Nah, akhirnya karena kemenangan rakyat Surabaya itu, mereka tuh mengambil senjata Jepangnya. Oh, karena gitu. udah tahu itu tujuannya Afne. Jadi sebelum ya mereka ambil duluan gitu. Dan Afne tuh gak terima, kok bisa sih diambil mereka padahal itu tujuan kita awalnya. Akhirnya perang lagi, Ren. Perang lagi untuk memperebutkan senjata itu. Jadi yang perang itu Afne sama kota Surabaya. Oh, oke. Jadi misinya sama nih. Iya. Dan Afne ini memberikan ultimatum di bawah pimpinan Malabi. Iya, Malabi itu bukannya yang tewas juga itu ya? Iya, tapi tewasnya itu di perang nanti yang selanjutnya. Oh, oke. Ini gimana nih yang Malabi nih? Yang ultimatum ini mereka tuh bilang kalau rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata Jepang dan mengibarkan bendera putih atas tanda menyerah. Iya. Oh my god. Jadi tapi rakyat Surabaya gak gentar banget, harusnya dia tuh lebih percaya diri gitu. Akhirnya mereka itu memberanikan diri perang lagi. Surabaya lagi yang menang dengan semangat jiwa nasionalisme. Kali ini lebih banyak lagi, 140.000 pemuda ikut berperang. 140.000 pemuda di Surabaya ikut berperang. Wah, gila ya kan. Berarti itu bener-bener anggap satu Surabaya ya. Itu kira-kira cuma Surabaya doang apa? Surabaya doang, karena memang di situ konfliknya di Surabaya. Nah, habis itu juga karena kekalahan 2 kali, mereka langsung telepon pimpinan pusat yang namanya Jenderal Philip di Jakarta. Nah, Jenderal Philip ini dapat masukan kalau pimpinan Surabaya ini suka nyerang duluan. Padahal playing victim gitu ya. Iya benar, playing victim. Nah, jadi akhirnya, diputar balik. Iya, Jenderal Philip buat keputusan persetujuan kerjasama dengan Insinyur Soekarno. Isinya itu tidak boleh dan saling menyerang antara Surabaya dan Sekutu. Dan juga Afne ini tidak boleh menyerang tapi boleh menguasai pelabuhan dan bandara. Loh, berarti sama aja kayak dijajah dong. Iya. Nah, rakyat Surabaya itu gak terimanya di situ. Tunggu, gak boleh menyerang tapi boleh menguasai sektor perekonomian, masuknya tuh dari situ. Sama aja itu dijajah namanya. Terus habis itu karena rakyat Surabaya kayak gak terima, akhirnya ada tuh kumpulan yang 140.000 lagi, kumpulan yang kemarin itu menghadang mobil dari pimpinan Afne sendiri, dari pimpinan Sekutu. Mobilnya Malabi dihadang. Langsung ditembak dan benar tepat sasaran di Malabi. Langsung meninggal. Alhamdulillah. Terus habis itu karena Sekutu ini kok kayak mereka yang mengingkari gitu ya, gak terima, laporan lagi ke Jenderal Philip. Jenderal Philip marah juga. Akhirnya mereka bakal bilang kalau bakal menyerang warga Surabaya. Padahal yang awalnya duluan mancing-mancing itu Sekutu. Dan mereka tuh bakal bilang bakal menyerang rakyat Surabaya. Pada tanggal 9 November mereka mengeluarkan ultimatum lagi bahwa rakyat Indonesia harus menyatakan kekalahannya dengan mengibarkan bendera putih lagi dalam kurun waktu 48 jam atau berapa ya? 2 hari. 2 hari. Sampai 10 November bukan sih? Iya, tapi karena rakyat Indonesia memiliki semangat yang kuat ya, Ren ya. Pada tanggal 10 November itu mereka bukan membawa bendera putih, Ren. Mereka membawa bambu runcing untuk siap berperang. Mereka kumpul dalam satu lapangan dengan seluruh rakyat Surabaya, pemuda, yang tua, yang muda, di situ ada, Ren. Jadi semuanya tuh berkumpul untuk melawan. Sampailah jam 6 pagi tuh di lapangan itu.
kosong, nggak ada siapa-siapa. Oh iya, jam 6 pagi itu kan kalau nggak salah isi ultimatumnya itu mereka memang dikasih waktu sampai jam 6 pagi. Iya. Nah, mereka itu kenapa bisa kuat karena adanya pidato dari pimpinan Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa melawan sekutu adalah hukumnya wajib. Nanti mungkin bisa dengerin ya. Tren sudah. Nah, terus pada tanggal 10 Novembernya nih jam 6 pagi mereka kumpul, mereka gak mendapatkan adanya tentara sekutu sama sekali. Oh, berarti kayak di prank gitu? Iya, mereka tuh mikir mereka sudah kalah, mereka sudah takut. Tapi ternyata enggak, Ren. Malah tentara sekutu itu menyerang dari 3 posisi, darat, laut, dan udara. Berarti sama seperti isi ultimatum yang ancaman itu. Iya, sama seperti ultimatum ancamannya itu. Bahwa kalau mereka itu tidak menyerahkan diri, mereka akan diserang dari udara, laut, dan juga darat. Itu ngeri banget sih, pasti kayak neraka ya. Iya, dari udara mereka mengeluarkan bom yang benar-benar bisa menghanguskan setengah kota Surabaya sih. Di situ setengah penduduknya tuh hilang, Ren. Karena mungkin diserang dari 3 sisi itu, mereka tuh langsung kalah sih. Kalah kali ini Surabaya. Nah, terus gimana dong itu selanjutnya? Akhirnya penduduk Surabaya yang sisanya itu, mereka tuh harus terpaksa meninggalkan kota Surabaya, dan Surabaya itu akan dikuasai oleh sekutu dan Belanda. Itu pada tanggal 10 November. Nah, terus kenapa 10 November jadi hari pahlawan? Setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, Belanda sudah mulai meninggalkan karena adanya konferensi juga. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno menetapkan tanggal 10 November itu sebagai hari pahlawan karena mereka tahu bahwa pahlawan di situ tuh didominasi oleh anak muda yang ingin merdeka. Jadi Insinyur Soekarno tuh menghargai perjuangan dari para pemuda-pemuda Surabaya. Yang mana sampai sekarang hari pahlawan itu selalu diperingati diperingati. Dan juga kota Surabaya kan terkenal sama Tugu Pahlawan. Oh iya, benar. Iya. Karena Surabaya itu kota pahlawan. Jadi adanya Tugu Pahlawan. Jadi gitu. Iya, memang Surabaya sih keren-keren ya. Pemudanya tuh ingin merdeka banget. Iya. Keren banget sih. Walaupun kalah sekali tapi kan menangnya 3 kali. Gila, keren sih. Berarti itu endingnya tetap kalah. Cuma karena berjalannya waktu, adanya konferensi, Belanda harus meninggalkan Indonesia, akhirnya rakyatnya itu balik lagi ke Surabaya. Dan ketika rakyatnya itu balik, Insinyur Soekarno menghadiahkan tanggal 10 itu sebagai hari pahlawan. Juga ada kayak slogan atau kata-kata gitu dari mereka tuh, lebih baik mati daripada dijajah gitu. Iya, lebih baik mati daripada menyerah. Iya. Keren banget sih. Jadi kita harus menghargai perjuangan para pahlawan-pahlawan nasional kita ini, yang mana kita tanpa pahlawan kita gak bakal bisa menghirup udara bebas hari ini sih. Benar. Apalagi kayak mereka tuh benar-benar ingin daerahnya kembali. Padahal nih ya, mereka duluan yang nyerang. Maruk banget Iya, maruk banget, gila. Tapi untungnya Surabaya sekarang menjadi kota yang maju di Provinsi Jawa Timur. Itu Indonesia tuh cuma kalah di teknologi sih. Iya, benar. Mereka belum mempersiapkan yang namanya alat perang segala macam. Beda dong. Senjata, iya, gitu. canggih lawan tradisional. Nah, itu yang membuat Indonesia berkaca ketika perang-perang selanjutnya. Mereka menyiapkan banyak persiapan ketika mau berperang gitu. Karena dulu kan pakai bambu runcing. Iya, bambu runcing. Nah, terus kelanjutan ceritanya gimana nih, Su? Sudah nih, Ren, setelah Insinyur Soekarno memberikan hadiah tanggal 10 November itu sebagai penetapan Hari Pahlawan, warga Surabaya sudah bisa pergi atau meninggali kota Surabaya sendiri dengan hidup aman, damai, dan tentram. Wah, berarti ini ceritanya udah selesai nih. Sudah. Ya, sayang sekali teman-teman. Padahal kita pengen cerita lebih banyak nih. Iya, sampai berjam-jam kalau perlu, gak apa-apa sih ya kan. Karena kita ngobrolnya seru, ngobrol tentang Sejarah gak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Karena tanpa sejarah kita juga, tanpa pahlawan juga yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kita tidak akan bisa menghirup udara bebas saat ini. Jadi perlu banget ya sejarah, buat mengenal sejarah itu perlu banget. Dan benar. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan kita.
Thank you very much. Dadah.